Episode 188, Dokter Gila. Pagi menjelang, suasana dini hari khas kota Jerman begitu indah dipandang oleh sepasang mata coklat yang tajam namun memesona. Fajri sudah terbangun dari tidurnya ketika waktu baru menunjukkan pukul 5 dini hari. Ia sengaja bangun pagi agar bisa menghubungi keluarganya yang ada di Indonesia. Apalagi Ipana yang sudah merengek untuk memintanya kembali pulang. Ia tersenyum ketika mendengarkan rengekan manja dari adik manisnya. "Abang, kapan pulang?" ucap Ipana cemberut di balik telepon. "Abang seminggu ini di sini sayang, kenapa sih? Biasanya kan abang juga sering pergi," ucap Fajri terkekeh gemas. "Iya, tapi biasanya abang pergi pagi pulang malam. Sebelum Dede bobo, abang udah di rumah," ucap Ipana semakin cemberut. "Hehe, kalau misalnya Dede libur mau abang bawa? Tapi minggu depan mau ujian kan?" "Iya." "Ya sudah kalau udah libur, kemana abang pergi nanti Dede ikut juga, mau?" ucap Fajri. "Mau?" ucap Ipana berbinar. "Ya sudah, lanjut lagi kuliahnya. Abang juga mau nelpon bunda dan ayah dulu," ucap Fajri tersenyum. "Iya, cepat pulang." "Iya sayang." Fajri menggeleng melihat kelakuan Ipana yang masih sama seperti mereka waktu kecil. Padahal gadis manis itu sudah menjadi singa yang siap menerkam siapa saja ketika berada di luar. Namun, jika sudah bersamanya, Ipana akan sangat manja. Ia segera bergegas untuk memasak sarapan sebelum berangkat menuju kantornya. Fajri yang begitu mandiri dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang ia tempati. Setelah selesai sarapan, ia segera bersiap untuk pergi ke perusahaan dan menyelesaikan permasalahan yang tengah terjadi di sana. Sebenarnya tidak ada satupun karyawan yang tahu dengan kedatangan pria tampan itu. Beberapa hari yang lalu, Fajri menemukan fakta dan barang bukti atas kecurangan yang dilakukan oleh direktur perusahaan mobil miliknya. Penyeludupan uang sebanyak 1 miliar terdeteksi oleh sistem keamanan perusahaan yang tidak banyak diketahui oleh siapapun kecuali pemilik perusahaan itu sendiri dan beberapa orang lainnya sesuai dengan kesepakatan. Fajri merasa geram saat ini, namun ia harus bersikap tenang dalam menghadapi semua masalah yang tengah terjadi. Dengan bukti yang cukup, Fajri memilih untuk menyerahkan bukti-bukti itu kepada pihak kepolisian agar bisa ditindaklanjuti dengan segera. "Tuan muda, apa yang Anda lakukan? Ini semua pencemaran nama baik." "Saya akan menuntut kembali atas apa yang telah Anda lakukan," teriak direktur itu dalam bahasa Jerman ketika polisi berhasil membawanya keluar dari gedung mewah perusahaan Fajri. Pria tampan itu hanya terdiam dengan ekspresi datarnya. Ia sengaja mempertontonkan hal ini agar semua karyawan bisa melihat bagaimana kejamnya hukuman yang ada di dalam perusahaan ini. "Itulah balasan untuk orang yang berlaku curang. Saya pastikan mereka akan mendapatkan balasan yang sangat berat," ucap Fajri bengis. Ia tidak pernah terlihat marah seperti itu sebelumnya. Namun kali ini semua karyawan yang ada di sana bisa melihat bagaimana marahnya seorang pria yang hangat. "Kembali bekerja," ucap Fajri tegas. Ia sudah memilih seseorang untuk menggantikan posisi direktur yang baru saja ditangkap. Bagas, teman masa kecilnya yang sudah lama bekerja bersama Fajri semenjak ia kuliah dan bekerja paruh waktu di kantor mewah itu, membuat Fajri menaruh kepercayaan kepadanya. Sambil berlatih, Bagas juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti rapat bersama dengan Fajri dan perlahan mulai untuk memimpin sendiri tanpa pengawasan. Fajri segera pergi menuju ruangan pimpinan untuk membereskan masalah yang tersisa bersama dengan asisten pribadinya. "Aksa, tolong bereskan sisanya dan panggil kepala pabrik ke sini sekarang," ucap Fajri duduk di kursi direktur. "Baik, Tuan. Permisi." Aksa berlalu untuk melaksanakan perintah dari Fajri. Ia memeriksa keadaan komputer yang ada di atas meja kerja itu. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan beberapa foto dan video yang tidak senonoh terpampang di depan matanya. "Sialan," umpat Fajri ketika merasakan suhu tubuhnya meningkat. Ia segera menghapus semua gambar jahanam itu dan memeriksa bagian yang lain, berharap semoga mendapatkan bukti yang lebih banyak untuk memberatkan hukuman direktur dan antek-anteknya tadi. Tak berapa lama, kepala pabrik datang ke dalam ruangan dengan raut wajah yang sedikit takut, karena tidak biasanya ia dipanggil seperti ini. "Silakan duduk, Pak," ucap Fajri masih dingin. Iya, Tuan. Terima kasih." Pria parubaya itu duduk di hadapan Fajri sambil menunduk. "Tidak usah takut, Pak. Saya memanggil Bapak ke sini karena ingin membicarakan tentang rancangan mobil terbaru yang akan kita produksi dalam waktu dekat," ucap Fajri. "Dek, bukankah bulan lalu Tuan Fajri baru menyerahkan blueprint untuk mobil keluaran terbaru?"
batin kepala pabrik. Fajri menyerahkan sketsa yang masih belum jelas. Ia hanya menggambar beberapa bagian namun cukup detail sesuai dengan keinginan Boy. Sepertinya kita membutuhkan mekanik langsung, Tuan. Apa ini akan diproduksi massal? Kita coba dulu barang 2 atau 3 mobil. Kalau seandainya bisa diproduksi massal, maka akan kita lakukan setelah peluncuran mobil yang bulan lalu saya kirim, ucap Fajri. Tak selang berapa lama, kepala teknisi datang dengan membawa asistennya. Mereka segera duduk di atas sofa untuk membicarakan produk terbaru yang akan dibuat khusus untuk sahabat Fajri. Ini rancangan kasar yang saya buat. Saya ingin mobil ini dilengkapi dengan kemudi otomatis dan keamanan tingkat tinggi. Usahakan setiap sisi diberikan kaca ganda yang bisa diatur agar bisa menjaga privasi setiap pengguna. Saya rasa ini bisa menjadi produk terbaru yang akan booming di pasaran. Bagaimana menurut bapak-bapak? Ucap Fajri menjelaskan. Ia memilih mobil sport dengan 2 pintu yang didesain begitu nyaman dengan kursi yang menyatu tanpa penghalang. Gelek, tuan muda memang sangat tidak bisa diprediksi, batin mereka. Maaf sebelumnya, Pak. Saya rasa untuk memberikan kaca ganda itu akan berisiko jika terjadi benturan atau hal lain. Namun jika dikerjakan dengan detail dan rapi, ini bisa dialokasikan dengan baik. Tetapi saya tidak bisa menjamin lebih dari 50% produk ini bisa dijalankan. Ucap kepala teknisi itu hati-hati dan sedikit takut. Permintaan kamu memang sangat aneh, Boy. Kamu membuat teknisi dan kepala pabrikku bingung. Padahal ini pertama kalinya aku meminta langsung kepada mereka. Hiduplah dengan bahagia setelah ini, dokter gila. Batin Fajri tersenyum kecut. Iya, Bapak benar. Tapi bagaimana dengan desain helm yang memiliki kaca ganda? Bukankah itu aman-aman saja? Atau begini, bagaimana kalau kaca mobil dilapisi dengan kaca satu sisi? Saya rasa itu lebih mungkin untuk dibuat, bukan? Kalau untuk kaca satu sisi, saya rasa bisa, Tuan. Iya, kita coba dulu. Apa dalam 1 minggu ini bisa dikerjakan barang 2 atau 3 mobil sebelum saya kembali ke Indonesia? Ucap Fajri. Dek, akan kami usahakan, Tuan. Tapi kami membutuhkan detail yang sangat komplit untuk mobil ini, Tuan. Ucap kepala pabrik gugup. Ini pertama kalinya Fajri meminta sendiri mobil yang akan ia buat kepada mereka. Biasanya hanya Rai ataupun utusan Fajri yang datang ke sini, memberikan instruksi untuk membuat produk baru di perusahaan mobil miliknya. Mereka masih berdiskusi dengan pasti membahas rancangan itu. Hingga siang menjelang, bahkan Fajri melewatkan beberapa panggilan yang sangat penting karena ia begitu fokus dalam berdiskusi. Kamu memang gila, Boy. Bagaimana kalian bisa seceroboh ini? Sudahlah, ucap Fajri mengumpati Boy setelah menelpon dokter tampan itu. Pada saat tengah malam, Fajri terbangun dari tidur lelapnya. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati video dari salah seorang sahabatnya itu, Boy. Dokter dengan itu tengah viral dan menjadi perbincangan karena ia tertangkap basah, tengah berjumpa dengan wanita di salah satu klub malam. Hingga akhirnya Fajri harus turun tangan karena melihat video itu sudah tersebar selama 30 menit yang lalu. Ia segera mengambil laptop canggihnya dan menghapus semua video itu tanpa terkecuali. Bahkan Fajri juga berusaha untuk meretas semua akun gosip yang sudah memposting video jahanam milik Boy. Hingga malam semakin larut, hampir setengah jam ia bekerja. Fajri yang dibantu oleh keluarga Apinsena berhasil menghapus semua video itu dengan bersih. Ia akhirnya bisa bernapas lega dengan pikiran yang berkecamuk, memikirkan apa alasan Boy untuk pergi ke sana dan melakukan hal yang tidak pantas seperti itu. Setelah memastikan semuanya kembali normal, Fajri kembali beristirahat agar ia memiliki tenaga untuk melakukan kunjungan ke seluruh cabang perusahaan yang ada di Jerman.